Senang dan susahnya, serta mulur dan mungkretnya, setiap orang itu adalah sama. Tidak perlu iri hati dan sombong. Di sini yang dipertebal oleh Ki Ageng Suryo Mentaram dengan kesadaran merasakan rasa hidup yang sebentar senang, sebentar susah. Raos tatu istilahnya para kanca. Raos tatu itu adalah rasa luka dan perasaan ciloko paduwung, artinya cilaka yang berkelanjutan. Meri, iri hati, pambegan atau sombong, getul atau kecewa pada kejadian yang sudah terjadi, sumelang atau was-was pada kejadian yang belum terjadi. Jadi menyesal itu sifatnya masa lalu, berarti sudah kehilangan saiki, ingkene lan ngene. Begitupun khawatir. Khawatir adalah rasa sakit dari masa depan. Berarti saat itu manusia sudah kehilangan saiki, ingkene lan ngene. Nah, karena tadi kita udah bahas di video sebelumnya bahwa corak berpikir dari Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah rasionalitas, meskipun rasionalitasnya tadi reflektif dan akomodatif gitu, maka kaidah ini tetap terpakai dalam rangka membuat tolak bala itu. Artinya Ki Ageng Suryo Mentaram tidak membuat mantra-mantra, tidak membuat jimat-jimat untuk menangkal itu gitu, tapi membuat sebuah metodologi, sebuah metode menangkal rasa sakit dan senang yang sesaat itu dengan tabah. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan kembali melanjutkan video Kawruh Begjo dari Ki Ageng Suryo Mentaram, para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan simak, linknya ada di deskripsi, atau kunjungi playlist Kawruh Begjo, para kanca. Kita akan membahas, menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, setiap orang itu memiliki rasa yang sama, para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis, Sakang Pahan, Saringane, Sawamika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Setiap orang memiliki rasa yang sama menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, para kanca. Jadi setelah memahami peristiwa mulur dan mungkret di video sebelumnya, jadi peristiwa mulur dan mungkret yang ada dalam diri, maka peristiwa tersebut pun sudah dipastikan terjadi pada orang lain di berbagai level sosial menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, para kanca. Jadi ketika kita merasakan dan mampu menangkap peristiwa mulur dan mungkretnya keinginan itu gitu. Jadi hal itu pun terjadi pada orang lain di semua level sosial, seperti itu, para kanca. Jadi maka menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, kesimpulannya adalah senang dan susahnya serta mulur dan mungkretnya setiap orang itu adalah sama. Nah, di sini ada corak yang ininya lugas dan sebuah kesimpulan menurut Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah ojo jumawa gitu. Artinya di sini adalah tidak perlu iri hati dan sombong. Di sini yang dipertebal oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi seseorang itu tidak perlu iri hati dan sombong. Kenapa? Karena peristiwa mulur dan mungkretnya keinginan tadi, seperti itu, para kanca. Jadi bahwa
bahagia itu sesaat dan susah itu sesaat juga gitu. Dan itu disebabkan oleh mulur dan mungkretnya keinginan. Dan ketika hal itu terjadi pada diri kita, maka terjadi juga pada orang lain gitu para kanca. Seperti itu para kanca. Dan kemudian selanjutnya Ki Ageng Suryo Mentaram menjelaskan bab tentram para kanca. Tentram ini adalah pemberhentian laku yang diajarkan Ki Ageng Suryo Mentaram karena sudah mendapat konsep rasa yang sama pada setiap manusia. Dan tentramlah yang akan membebaskan dari penderitaan neraka iri hati dan sombong dan masuk dalam surga ketentraman. Seperti itu para kanca. Dan sesudahnya baru menjalankan laku 6 sa yang di video sebelumnya kita sudah bahas, yaitu sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Seperti itu para kanca. Jadi setelah melewati peristiwa mulur mungkret, lalu kemudian kita sudah mampu memanagenya, maka laku selanjutnya adalah sak butuhe, sak perluhe, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Seperti itu para kanca. Dengan kesadaran merasakan rasa hidup yang sebentar senang, sebentar susah. Seperti itu para kanca. Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, sudah dipastikan bahwa senang itu tidak akan lama. Sudah dipastikan pula susah itu tidak akan lama para kanca. Jadi ketika seseorang dalam keadaan kesusahan, itu sudah dipastikan tidak akan lama itu proses susah itu para kanca. Menurut Ki Ageng Suryo Mentaram para kanca. Silahkan proses sendiri gitu, bahwa kesadaran utamanya yaitu merasakan rasa hidup yang sebentar senang, sebentar susah. Seperti itu para kanca. Kemudian selanjutnya adalah ini sumber yang merupakan sumber neraka dunia menurut Ki Ageng Suryo Mentaram adalah meri atau iri hati, pambegan atau sombong, kemudian getun atau kecewa pada kejadian yang sudah terjadi, kemudian sumelang yang artinya was-was pada kejadian yang belum terjadi. Keempat hal tersebut menyebabkan raos tatu, istilahnya para kanca. Raos tatu itu adalah rasa luka dan perasaan ciloko paduwung, artinya cilaka yang berkelanjutan. Seperti itu para kanca. Jadi ada 4 hal itu gitu. Meri, iri hati, pambegan atau sombong, getun atau kecewa pada kejadian yang sudah terjadi, sumelang atau was-was pada kejadian yang belum terjadi. Jadi ketika hal ini terjadi gitu, 4 elemen ini terjadi dalam diri kita, maka kita akan kehilangan saiki ingkene lan ngene, di sini, sekarang dan begini. Itu khasnya si Ki Ageng Suryo Mentaram ini gitu para kanca. Kita tidak mampu menangkap realita di sini, sekarang dan begini. Gitu loh. Perintang selanjutnya tadi yang sumber pengacaunya tadi adalah meri, iri hati, pambegan, sombong, getun, kecewa pada kejadian yang sudah terjadi, dan sumelang atau was-was pada kejadian yang belum terjadi. Nah, keempat hal tersebut itu yang akan menyebabkan raos tatu dan ciloko paduwung para kanca, atau rasa luka dan celaka yang berkelanjutan menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Seperti itu para kanca. Nah, getun itu identik dengan menyesal gitu, dan sumelang itu identik dengan khawatir. Jadi menyesal itu sifatnya masa lalu, berarti sudah kehilangan saiki, ingkene lan ngene. Begitupun khawatir adalah rasa sakit dari masa depan, berarti saat itu manusia sudah kehilangan saiki, ingkene lan ngene. Jadi di sini, sekarang dan begini. Jadi
Ketika berpijak pada menyesal, saiki ingkene lan ngenenya hilang. Ketika berpijak pada khawatir, saiki ingkene lan ngenenya hilang. Sementara saiki ingkene lan ngene itu adalah merupakan sumber kebahagiaan sejati gitu. Artinya bukan kebahagiaan maya, bukan kebahagiaan semu gitu lah, Pak. Mengawang-awang para kanca. Jadi menyesal itu adalah rasa sakit masa lalu, khawatir adalah rasa sakit masa depan, seperti itu para kanca. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang diwanti-wanti oleh Ki Ageng Suryo Mentaram adalah tabah. Ini adalah solusi untuk menghadapi kesenangan dan kesusahan sesaat. Nah, jadi ada Ki Ageng Suryo Mentaram itu semacam membuat tolak bala gitu kalau bahasa ininya ya, membuat penangkal dari rasa senang dan susah itu. Nah, karena tadi kita udah bahas di video sebelumnya bahwa corak berpikir dari Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah rasionalitas, meskipun rasionalitasnya tadi reflektif dan akomodatif gitu, maka kaidah ini tetap terpakai dalam rangka membuat tolak bala itu. Artinya Ki Ageng Suryo Mentaram tidak membuat mantra-mantra, tidak membuat jimat-jimat untuk menangkal itu gitu, tapi membuat sebuah metodologi, sebuah metode menangkal rasa sakit dan senang yang sesaat itu dengan tabah, kalau bahasa kesimpulannya seperti itu para kanca. Dan seperti kita ketahui, tabah itu adalah sebuah kekuatan dari dalam yang sifatnya itu menerima, akan tetapi sudah menyiapkan sebelumnya gitu para kanca. Menerima sesuatu realita tadi, saiki ingkene lan ngene, tapi sebetulnya sudah siap gitu loh. Tabah itu tuh sebuah kesiapan dalam menerima saiki ingkene lan ngene, seperti itu para kanca. Nah, tolak bala yang diracik oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu ya itu tabah gitu. Dari kalimat tabah itu silahkan ditafsirkan sebagaimana untuk mendapatkan tolak bala itu. Saiki ingkene lan ngene, begini lalu ditepis sama ditahan sama tabah konsepsi dari Ki Ageng Suryo Mentaram ini para kanca. Nah, selanjutnya adalah meruhi gagasane dewe. Artinya adalah individu yang sudah berhasil memisahkan antara dirinya dan perasaannya, yaitu apa yang dirasakan baik senang maupun susah adalah hanya perasaan. Jadi tabah itu gitu ya, tabah itu ketika sudah muncul kesadaran meruhi gagasannya dewe. Artinya mengetahui rasanya sendiri, seperti itu para kanca. Jadi ketika kita belum mampu mengetahui rasa sendiri, maka tabah itu tidak terjadi. Seperti itu metodenya para kanca. Jadi ketika individu sudah berhasil memisahkan antara dirinya dan perasaannya, nah itu sudah menjadi tameng, tolak balanya dari saiki ingkene lan ngene gitu para kanca. Yaitu apa yang dirasakan baik senang maupun susah adalah hanya sebuah perasaan, seperti itu. Ini bahasanya mudah, tapi ketika dijalankan sangat susah memang para kanca gitu. Tapi setidaknya kita sudah memahami pola yang dibuat sama Ki Ageng Suryo Mentaram, seperti itu para kanca. Dan kita akan membahas meruhi gagasannya dewe selanjutnya di video-video selanjutnya para kanca. Terima kasih bagi para kanca yang sudah menyimak, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca, gratis para kanca, dan itu akan membuat kita semangat dalam membuat konten selanjutnya. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.